Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Habibah Ria Ansori, Dia Marta Amalia, dan Selvi Putri Rofi di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai pembelajaran sosio-emosional, yaitu peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional atau CASEL. Adapun tantangan guru dalam hal sosial emosional, yang pertama, guru memastikan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran tidak hanya jasmani tetapi juga secara psikologis. 2. Guru harus menjaga tingkah lakunya. 3. Guru harus adil dalam menilai peserta didik. 4. Guru harus memelihara keseimbangan antara tugas sosial dan tugas akademis. 5. Guru harus dapat berperan sebagai orang tua peserta didik ketika di sekolah, sehingga peserta didik dapat merasa aman dan nyaman ketika di sekolah. Studi kasus berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, guru mengalami kesulitan menghadapi peserta didik yang sudah diajari namun tidak memahami pembelajaran sehingga menjadi ujian bagi seorang guru. 2. Guru memiliki sifat galak sehingga peserta didik takut dan khawatir pada proses pembelajaran. Yang ketiga, guru tidak konsisten menilai tugas, terkadang tugas dinilai, terkadang tidak. 4. Guru banyak mengikuti rapat atau seminar untuk meningkatkan kompetensi menjadi guru, sehingga kelas menjadi kosong saat pembelajaran. 5. Guru pilih kasih pada peserta didiknya sehingga mengakibatkan konflik yang mengarah pada perasaan iri dan ingin diakui. Upaya sekolah mendukung pembelajaran sosial emosional. 1. Memberikan lingkungan yang aman, misalnya dengan memfasilitasi sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran sosial emosional. 2. Mengajarkan norma-norma sosial yang baik, misalnya dengan mendisiplinkan tata tertib sekolah kepada peserta didik. 3. Mendukung interaksi sosial antar guru, siswa, dan warga sekolah. 4. Mempromosikan toleransi dan perbedaan, misalnya dengan adanya ekstrakurikuler keagamaan. 5. Tidak mengekang peserta didik secara berlebihan. Tantangan sekolah dalam melaksanakan pembelajaran sosial emosional. 1. Terdapat beberapa sekolah yang belum peduli mengenai kompetensi sosial emosional peserta didik. 2. Kurang adanya pembiasaan yang dilakukan sekolah terhadap kegiatan pembelajaran sosial emosional. 3. Karakteristik peserta didik yang beragam memberikan kesulitan sekolah dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional. 4. Kebebasan berekspresi peserta didik yang belum digerakkan secara maksimal. Apakah karakteristik peserta didik mempengaruhi pembelajaran sosial emosional? Jawabannya adalah iya. Karakteristik peserta didik dapat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Karakteristik peserta didik meliputi usia, latar belakang budaya, dan tingkat kemampuan. Untuk menghadapi kendala tersebut, guru harus mampu membuat kurikulum yang fleksibel. Kurikulum harus dapat disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan, dan latar belakang budaya peserta didik. Guru juga harus membuat lingkungan yang kondusif dan bersahabat. Ini akan membuat peserta didik lebih nyaman dan mampu menerima materi pembelajaran sosial emosional yang diberikan. Cara menghadapi kendala dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, melakukan pendekatan kepada peserta didik yang dirasa memiliki masalah. Yang kedua, guru perlu mengetahui kondisi peserta didik sebelum melakukan pembelajaran. Yang ketiga, guru memberikan perlakuan yang berbeda-beda menyesuaikan karakteristik peserta didik.
Selanjutnya, kita akan mereview salah satu film, yaitu Laskar Pelangi. Sinopsis Laskar Pelangi. Film Laskar Pelangi bercerita tentang kehidupan anak-anak dari kalangan keluarga miskin di Desa Belitung. Mereka bersekolah di salah satu SD tertua di pulau tersebut, yaitu SD Muhammadiyah. Sekolah ini hanya memiliki 10 siswa, sehingga terancam ditutup dan membuat anak-anak tersebut terpaksa tidak bisa melanjutkan sekolahnya lagi. Ibu Muslimah menjadi satu-satunya guru yang mengajar di SD tersebut, dan Pak Harfan sebagai kepala sekolah. Ibu Muslimah dan Pak Harfan terus berupaya mempertahankan SD tersebut agar tidak ditutup. Hal yang dipelajari dari film berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan. Yang pertama, guru memiliki dedikasi tinggi dalam dunia pendidikan dan mendidik anak didiknya secara sungguh-sungguh. Yang kedua, menggambarkan guru yang pantang menyerah dan semangat yang tinggi dalam mendidik. Yang ketiga, guru yang diibaratkan sebagai lilin yang menerangi sekitarnya dalam kegelapan, yang mampu mendidik dalam segala keterbatasan. Hal yang dipelajari dari film berhubungan dengan pembelajaran sosial emosional atau EMC kuadrat. Yang pertama adalah mindfulness. Seorang guru yang memiliki keinginan yang kuat meskipun menghadapi tantangan yang dihadapinya. Yang kedua adalah compassion. Guru sebagai agen perubahan menggunakan metode bervariasi dan mendorong peserta didiknya mengikuti kegiatan lomba sesuai bakat dan minatnya. Selanjutnya adalah empati. Guru menyadari keragaman peserta didik berasal dari latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Yang selanjutnya adalah critical inquiry, di mana mengamati setiap keunikan karakter masing-masing peserta didik. Film selanjutnya adalah Deadpot Society. Sinopsis Deadpot Society. Deadpot Society menceritakan kisah guru bahasa Inggris yang menginspirasi murid-muridnya melalui puisi. John Keating, yang merupakan guru bahasa Inggris, mengajak para peserta didik untuk membuat kelas dengan belajar lebih bermakna dengan menggunakan cara mengajar yang unik dan variatif dengan perspektif yang berbeda. Kegiatan pembelajaran yang terlihat pada film ini merupakan pembelajaran yang dilakukan oleh guru secara humanis dan bersahabat dengan peserta didik serta mematahkan stigma pembelajaran saat itu yang terkesan kaku. Hal yang dipelajari dari film berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan. Yang pertama, guru menggunakan metode dan strategi yang menarik untuk menghidupkan kelas dan memotivasi peserta didik. Yang kedua, stigma pembelajaran yang kaku tidak berlaku dan lebih menggunakan metode pembelajaran yang lebih fleksibel dan sesuai karakteristik peserta didik. Yang ketiga, pendekatan secara mendalam oleh guru pada peserta didik berdampak pada pembelajaran dua arah. Hal yang dipelajari dari film berhubungan dengan pembelajaran sosial emosional atau EMC kuadrat. Yang pertama adalah mindfulness. Guru yang harus mampu memposisikan diri dari berbagai kondisi dan keberagaman karakteristik peserta didik serta relasi yang baik. Yang selanjutnya adalah empati, di mana guru harus mampu mematahkan pemikiran ortodok, pembelajaran kaku, dan peka terhadap kemampuan peserta didik yang beragam. Yang selanjutnya adalah compassion, di mana guru
menginspirasi peserta didiknya, dan mampu menuntunnya ke dalam memaksimalkan minat yang dimiliki dengan variatif mengajar yang sesuai. Selanjutnya adalah critical inquiry, di mana guru mampu memikirkan yang menjadi kebutuhan peserta didik saat pembelajaran. Film yang ketiga adalah Sekolah Rimba. Sinopsis Sekolah Rimba. Film ini diceritakan petualangan seorang perempuan bernama Butet Manurung yang mengabdikan dirinya untuk mengajar anak-anak rimba, di mana dalam perjalanannya itu terjadi petualangan dan persahabatan yang mengesankan antara Butet dengan Yungsang Bungau, salah satu muridnya. Hal yang dipelajari dari film berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan. Menjadi guru adalah panggilan jiwa, bukan hanya mengajar di dalam kelas, namun dimanapun dan dengan keadaan atau kondisi apapun. Selanjutnya, pendidikan bukan hanya untuk kalangan bagi daerah perkotaan, namun juga untuk di wilayah tertinggal. Dan selanjutnya, hubungan sosial dan relasi yang baik akan memudahkan kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Selanjutnya, hal yang dipelajari dari film berhubungan dengan pembelajaran sosioemosional atau EMC Quadrant. Yang pertama adalah mindfulness, di mana meyakinkan dan merenungkan dirinya untuk menjadi guru serta memperjuangkan semua anak berhak mendapatkan pendidikan. Selanjutnya adalah empati, di mana peduli dengan anak rimba serta mengajak untuk belajar bersama. Dan selanjutnya adalah compassion, di mana memahami kebutuhan peserta didiknya dengan mengajar hal-hal dasar dan memberikan pemahaman untuk memperjuangkan hak dan ilmu agar tidak dimanfaatkan orang lain. Lalu ada critical inquiry, yaitu memajukan dan meratakan pendidikan di sekolah rimba. Kesimpulan dari yang kita pelajari. Yang pertama, sebagai agen perubahan, guru harus memiliki keyakinan dan semangat, memiliki inovasi, dan mampu bertahan dalam menghadapi tantangan dan hambatan. Lalu, 4 kompetensi guru yang harus dimiliki dalam SEL adalah empati, mindfulness, compassion, dan critical inquiry. Terima kasih, semoga bermanfaat.